dari yang ini menuju ke bentuk ini. Diingat dulu ini. Jadi kalau glukosa itu sininya ada C-nya ada ini, terus dia ada. Pak, kalau OH-nya di sini Pak, sini sama, ya, dianggap sebagai isometri dari glukosa. Jadi ada satu yang OH-nya itu yang sebelah kiri kalau kita tulis. Jadi kepalanya apa? Bisa aldehid, bisa keton. Ujungnya apa ini? Metanol. Jadi ujungnya ekornya metanol, kepalanya bisa keton atau aldehid. Berarti itu adalah golongan karbo. Jadi kita detail ya, kita ngomong tentang detail ya. Nah, kalau protein ada ingat tak? Dia sini ada O. Ini apa? Ini NH. Ini ada H, ini ada H. Ya, gitu ya. Ini namanya amino, ya. Amino atau amino? Hah? Ya. Terus kalau ini apa ujungnya sini? Hah? Apa? Karbosila. Karbosila apa? Kok gitu sih? Sini apa ya? Ini H ya? Saya salah ya? Hah? Ini tengahnya apa? Kalau karbosila kan harusnya begini kan? Karbosila harusnya apa? COOH, gitu kan? Terus ini gitu aja gitu? Kayak enggak sih? Hah? Gini? Tahu? Saya udah lupa, nggak apa? Oke. Nah, ini kalau protein, kalau ini karbohidrat, kurang lebih juga nanti kita perbaiki. Nah, bagaimana dengan si lipid? Lipid. Ini kan ini kita coba pikir dulu. Lipid cirinya apa? Lipid cirinya apa? Nah, kan? Apa? Lipid cirinya apa? Lemak. Hah? Hah? Gliserol tambah ekstrak. Cirinya adalah gliserol. Gliserol gimana? C yang paling gampangnya ya. OH gitu ya. OH. Lihat. Coba kalau dia saya bikin dari gini gitu. Ini OH, ini OH, ini OH. Terus ini apa? Sini apa? Apa? Kalau kita ngomong ester ya, tapi esternya digabung ya. Kita. Ester itu gimana? COOR kan? Gimana kalau COR tulisnya? Gimana COR di sini? Gimana nyambungnya? Oke, lupa, kita biarin. Jadi ini gliserol, itu adalah lipid. Kalau protein ada ininya, penting. Nah, sekarang kalau karbo berarti seperti ini. Karbo kepalanya keton atau aldehid. Oke ya. Ujungnya adalah metanol. Saya ngomong ini akan lebih detail ya. Ini akan lebih detail. Saya udah lihat beberapa soal, ternyata saya rasa yang saya ngomong ini akan muncul paling tidak satu soal. Paling tidak adalah analisa. Contoh isometernya ini berapa gitu. Oke, sekarang bagaimana cara membentuk? Nah, ini kita siap. Kalau glukosa ada bentuk ini dijadikan bentuk Howard. Nah, ini cara bentuknya seperti ini. Jadi yang di sini nanti dibengokin.
Jadi ini kepalanya ya, ini kepala. Mulai dari satu sini ya. Bengkok. 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 Ini yang 1, 2, 3, 4. Ini 4-nya gini. Coba lihat yang 4-nya. 4 begini. Saya ngomong kan, ada ini yang sini, satunya yang di atas, yang nomor 3-nya nomor 3 di atas. Itu kamu bengkokkan, nah ketemu yang gini. Nah, ada yang OH di sini. OH dapat dari mana nih? OH dari mana? Nomor 6. CH2 OH-nya ada yang di sini. Dapat dari sini ya. H-nya kan ini ya, H-nya ini. C yang kelima kan? Ini. Nah, nanti disambungkan oleh Howard yang ngomong ini harusnya bisa membentuk satu ini. Ingat ya, ini hayalan ya. Ini hayalan. Supaya mereka bisa membentuk senyawa-senyawa lain dengan logikanya mereka masing-masing. Kalau tidak ada ini, mereka tidak bisa memperkirakan senyawa yang terbentuk. Jadi mereka memperkirakan. Oke, nanti ini, kalau lihat ya, nanti ini lari ke sini. Nanti ini hilang. Ini dari OH. Jadilah glukosa, struktur forward. Biasanya kita gambar mulai dari sini HOH. Ada 3 yang sama kan? Sini ada 3 yang sama kan? OH nih nomor 3 yang beda. Satu sini H OH ini C. Ini yang nomor 3 beda. C OH H nomor 3. Ini yang terbalik yang ini ya, yang nomor 3. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. OH di bawah, ini H. Nomor 5, ini C-nya nomor 5. Ini nomor 4. Nah, sini C-nya OH-nya masih di bawah. OH di bawah. Wih, kok gitu ya? Oh, sorry, karena dia sudah balik ya. Nanti ya, dia sampai sini dia balik gitu. Nanti bisa nggak kalian bayangkan? Oke. Ini kan kayak kamu kayak rantai, terus begini kan. Berarti ini ke atas, ini ke bawah. Nanti. Jadi ini terus ini jadinya apa? Tadi ini jadinya H, ini jadinya OH. Terus di sini ada apa? Nah, ini yang saya bingung di sini. Di sini ada satu lagi yang namanya ternyata OH-nya lari ke sini. OH yang sana mau sini, dia lari ke sini. O harusnya. O-nya mana ya? Oh, terakhirnya O ya. Karena O harusnya OH. Oke, berarti OH-nya tangan yang OH ini, OH ada tangan nyambung ke sini. Jadi nanti OH-nya tak di sini, tapi OH-nya jadi sini. OH-nya setelah itu pindah, ini hilang. Jadi begini. Maksudnya apa Pak kita belajar Pak? Kalau kita disuruh susun karbohidrat A, B, C, D ini lu bisa bikin mana yang benar. Jadinya harusnya begini. Kalau sebelumnya, oke saya hapus dulu. Oke. Jadi ini diajarkan ya cara menyusun yang forward. Mulai dari kepala. C-nya di sini, C-nya 1. Terus C-nya nanti di bawah, di C-nya sampai ke sini. Terus bentak C-nya di bawah. Terus masih ada C-nya lagi yang sini, ini 3. Terus ini yang 3, ini yang 3. Terus dinaikin.
Ini C yang 4, ini C-nya yang sini. Terus ada lagi C di sini. Oke. C ini ada 3. Jadi yang OH ini dilemparkan ke sini dia. Terus di sini ada 2 ini, satu atas satu bawah. Jadi ini anggap ini di atasnya. OHO CH2. Terus di sini ada H-nya. Selanjutnya kamu lihat yang keempat, HOH. Yang ketiga, OH. H, ini OH. Ini H. Ini yang sini tadi awalnya setelah dia ini kan punya dia ya. Jadi sini ada H. Terus sini ada O gitu. Bisa bikin. Kepalanya di sini. Cuma kepala saya tidak gitu cocok ya. Saya nggak tahu ya. Nah ini OH-nya dia bikin ke sini, cuma ini saya salah. Jadi yang H ini akhirnya dia pindah ke sini menjadi OH. Terus lepas. Terus ini. Cuma hanya ini di atas. Oke. Saya minta kalian bikin yang ini. Jadikan bentuk Howard. Oke, terusan. Jadikan bentuk Howard. Oke. Jadikan bentuk Howard untuk ketrosa. Jadikan bentuk Howard atau ribosa gitu, saya nggak tahu, tapi maunya ribosa boleh, ribosa panjang nggak? Nah, ribosa aja deh, biar segi 5, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, jadikan bentuk Howard untuk yang ribosa ya, untuk yang ini. Nah. Bentuknya gimana? Oke. Saya bisa memposisikan kira-kira soalnya yang keluar apa. Mana tahu dia minta kalian membentuk ke bentuk Howard.
Sudah? Jadi kalau kalian nggak bikin sendiri, ini kan akan jadi satu dilema nanti. Jadi nggak bisa gitu. Dari atas ya kepalanya dulu ya. Jadi kalau kalian ragu, kalian boleh dari kertas nanti kamu bikin gitu. Ini ya sih. Kalau kalian ragu, Pak susah Pak, saya mikirnya Pak nggak masuk Pak. Ya udah, lu bikinnya di kertas, terus kamu gini aja gitu. Ya, bikin di kertas yang panjang itu udah panjang gitu kan, nah aku gini aja gitu, misalnya gini ya, nah ambil di kepalanya, nanti kamu gini aja, lihat aja, ini ya. Kalau nggak bisa bayangkan gitu, nggak tahu kan? Oke, yang pertama kepalanya ada di C. Saya bengkok, ini C1 1, 2, 3, 4 5-nya nanti yang di atas, saya cuma 4 aja, berarti sini ada 4 aja tuh ya, berarti sini ada C-nya, ini ada C-nya, berarti sini ada C-nya, hanya 4 aja berarti. Nah, 4 yang terakhir sini, yang kelima C yang kelima di sini ya, yang C2 OH. Nah, di sini ada mengikat 3 barang, H dan OH lagi, berarti sini ada yang sama mau OH, terus ini ada H, dia ada 3 barang. Yang ujungnya itu, ujung yang keempat, ujung keempat, ini yang 4 punya, nomor 4, ini nomor 4. Nah, yang depan, oke, yang depan sekarang, H-nya, O-nya di bawah, H-nya di sini mereka. Terus nanti ininya bergabung ke sini, terus ini pindah ke sana, bergabung. Oke, nanti kalau saya tulis ini berarti akhirnya akan jadi 5 berarti ya jadinya ya. Akan jadi 5 berarti. Berarti akan jadi begini. Ini akan jadi OH, ini akan jadi H, terus ini tetap sama CH2OH atau OH CH, saya nggak tahu karena CH-nya ini baru OH gitu ya, harusnya tetap gini OH CH2 gitu, karena dia CH2-nya jadi OH-nya di luar gitu. Nah, baru ini ada C-nya, ini ada C-nya. Oke, ini C1 di sini, C2, oke, 2 di sini. Jadi kalau kamu gini berarti paling tidak ini di bawah. Ini OH-nya di bawah, ini H. Tolong ya, saya ngomong ya, ini kamu gini ya. Jadi apa yang namanya ya? Yang gini, terus kamu gini ini. Jadi jadinya pipih di sini. Yang gini kan, atau terus gini kan tadi kamu gini. Jadi gininya ke bawah. Masih OH di bawah. Ini H. Saya kurang 1 C ya? Hah? Oh, nggak ada. Oke, berarti masih tetap ya namanya C. Nah, bentuknya gitu lah berarti. Jadi kalau hapus C-nya, jadi akan dianggap seperti ini. Nah, jangan lebih. Oke, berarti ini mirip ribosa, mirip fruktosa berarti ya. Segi 5 berarti. Kalau O-nya diturunkan, ya. Yang mana O yang diturunkan? O yang di belakang sini, ekornya. Karena di sini dia harus ada 3 ya, C yang sini, yaitu C yang keempat ada ikatan 1, 2, 3. 1 ada 1, 2, 3, yaitu ikatannya C yang terakhir, C4 ada ikatan 1, 2, 3.
Nih, 1, 2, 3. Oke, ini harus tahu cara menjadikan yang forward. Oke? Jangan sampai kalau ada muncul soal, mana kalau ini jadikan forward, mana yang benar. Kalau kalian nggak tahu ya habis. Sudah? Oke ya? Jadi yang coba dibayangkan bahwa glukosa atau yang masih monosakarida, ini monosakarida, itu bentuknya awalnya itu kepalanya keton atau aldehid, bawahnya adalah metanal, CH2OH, metanal. Tolong harus di otak ya. Saya ngomong ini sudah ngomong tentang detail, pelan tapi detail. Nah, saya tidak akan ngomong tentang keisometrian seperti ini karena tidak ada ininya ya. Jadi saya tidak akan ngomongnya seperti ini, saya lewatkan. Saya ngomong keisometrian optis, ya, optik atau optis. Nah, intinya adalah ini. Ini intinya gini. Nah, dalam senyawa optis aktif yang mengandung 2 atom karbon asimetris atau lebih, kalau kalian baca kan susah tuh. Dua atom karbon asimetris, maksudnya atom, atau saya ngomong nggak usah ngomong 2 lah ya, atom karbon asimetris atau lebih, atau karbon nih namanya karbon yang mengandung asimetris, satunya kanannya H, kirinya OH, berarti itu asimetris maksudnya. Khusus untuk ya bagian tengahnya, bukan kepala atau ujungnya, oke? Badannya, kalau badannya ini ada 2 di sini, berarti dia keisometrianya adalah 2 pangkat M, berarti 4 isometrinya. Nah, ini isometrinya kayak gitu. Isometri pertama, kedua, ketiga, keempat. Oke? Kan dia bisa pindah-pindah kan? Ini OH-nya pindah ke sini, ada ini. Terus ini pindah sini. Dan ada yang sama-sama OH di kiri, sama-sama OH di kanan. Kan gitu ya? Oke? Lanjut. Nah, apa yang dimaksud dengan enantiomer? Nah, kalau yang namanya 2 senyawa yang isometri tadi, isometri optis itu, kalau saya lipat seperti ini, nah ini ada 2 nih ya, makanya dia kasih ada 2 kertas, ada 1 kertas, terus tengahnya ada gini. Nah, kan isometri pertama, isometri kedua ya. Nah, kalau saya lipat, mereka kena simetri kan? Jadi antara ini kan simetri, benar nggak? Kiri dan kanan, oke? Kalau saya lipat ini 2 ini jadi simetri kan, saling nutup. Ngerti ya? Bukan atasnya saling nutup ya, ininya, badannya saling nutup. Nah, itu namanya isometri enantiomer. Enantiomer. Itu namanya gini. Enantiomer. Kalau yang beda namanya dias. Dias. Stereoisomer. Pokoknya dias sudah, mau usah pusing. Contoh yang inilah, nah, ini kan beda nih. Dia isometri, kan dia ada 4 isometri kan. Dia antara yang ini dengan ini, kalau dilipat nggak kena gitu, beda. Nanti ya, namanya ngomongnya dias. Dias atau dias stereo isomer. Dias stereo. Kalau itu enantiomer. Ini nama-namanya, ini harus terpaksa harus kalian tahu, karena yang seperti kecil-kecil ini muncul. Sudah? Oke? Pokoknya ingat yang enan aja lah, yang gini yang lipat namanya enan. Kalau tidak dias, gitu aja lah. Oke? Yang lain nggak perlu tahu. Nah, kalau Pak yang gini Pak, nah, ada senyawa yang kalau tengahnya saya lipat persis plek kayak gini, namanya
meso itu tengah, artinya ya tengah-tengahnya. Kalau saya bikin tengahnya itu dia bisa saling lipat gitu. Ya udah, ini saya nggak tahu namanya apa. Ya. Yang pasti ini masih ini bukan glukosa, bukan karbo, tapi saya nggak tahu ada karbo apa nih kalau gitu. CH3, apa namanya gitu ya? Bukan gliserol kan CCC OH nya. Kalau ini cuma dua tengah aja OH nih. Saya nggak tahu ini apa namanya. Yang pasti dia nggak kasih nama, cuma misalkan aja dia. Ini misalkan aja. Oke, nggak ada lagi, yang lainnya nggak perlu, ini hanya teori-teori saja. Atau ngomong lagi monosakarida yang penting, ini bentuk dari struktur biasa apa namanya saya lupa, bukan struktur Lewis ya, yang ngomong Lewis. Bukannya Howard itu ya, saya nggak tahu, saya tadi lupa lagi. Dia kasih nama ya, ada nama ya. Siapa ya ini? Ini feature. Jadi yang kita lihat ini adalah yang feature punya ya, struktur feature. Ikan, kayak ikan, fish. Ini kan mirip ikan kan, tulangnya ada kepala, ada ekor. Oke. Sudah, ini nama orang nih, nggak tahu ini nama orang atau nama apa. Tapi kita lihat sebuah struktur feature pasti ada maksudnya gitu. Oke. Mungkin nama orang kebetulan mirip. Oke, ini nggak perlu berapa derajat, tidak ada dalam materinya. Oke, kita ngomong monosakarida. Monosakarida berarti yang sendiri, belum ada kawan yang lain. Masih ingat kan? Glukosa, fruktosa, satu yang enggak lah, ya, enggak lah. Jadi yang ini yang segi galaktosa sama glukosa itu segi 6, fruktosa aja yang segi 5. Misalnya kalian disuruh bikin gini ya, kalau gitu fruktosa bentuk feature-nya gimana? Nah, coba kan bikin. Ini kan bentuk apa? OY. Coba jadikan bentuk feature. Nah ya, berarti sini ada 1, 2, 3, 4. Oke, yang pasti ini adalah ekornya, kepalanya kamu mantapkan ini ke sini. Berarti kepalanya itu hanya
Ini kepalanya Pak nih. Oke? Jadi ini apa nih kalau kepala kayak gini? Keton ya? Betul ya? Kok keton gini? Betul ya? Bukan apa? Bukan keton. Keton apa? COR kan? Dan ini ada OH loh. Apa? Tahu ya? Ya tak? Tahu kan? Terus baru yang kedua di sini. Belakangnya. C-nya ini harus ada ke O, harus ada H-nya lagi. Terus ada ke gitu. Ya, betul. Ada yang beda? Karena kalau ini jadi OH, ini harusnya dari OH gitu. Jadinya akan jadi 2 gitu. Oh, OH kok ke 2 sih? Hah? Berarti salah dong. Berarti jadi OH ya. Gitu, ini H gitu. Ya kan? Nah, ini baru betul ya. Oke. Ini kan jadi gini kan? Sorry ya. Terus ini jadi double. Salah ini ya. Ini OH ini H ya harusnya ya. Betul. Karena dia lipat. Enggak ya? Enggak. Kalau saya lipat ini harusnya H-nya di atas. Ini H-nya di bawah. Oke. Pasal lipat. Bentar. Biasanya di sini ini sebetulnya bentuknya kan harusnya bentuknya begini gitu ya, OH. Ini tak ada. Ya kan? Harusnya begitu ya, benar. OH-nya harus di atas dong. Betul sih? Kalau H-nya di sini, kalau dulu sini ada OH ini H ya. Seperti gitu ya. Coba saja. Betul nggak? Salah sedikit aja salah tuh. Itu fruktosa berarti. Coba cek yang tadi. Coba saya ngecek dulu. Oke, kalau ini belakangnya kita lihat dari sini. Ya karena kan ini ya OH-nya. Nah ini setelah dilipat OH-nya di atas kalau nggak salah. Nah kan betul kan OH-nya di atas. Jadi OH yang atas jadi OH di bawah. Nah, ya. Ini OH di atas ya. Jadi OH di bawah. Makanya saya udah, oke. Hati-hati ya. Ini bukan main-main loh ini. Jadi ini saya kan OH di atas, berarti OH-nya akan jadi di bawah. Oke? Berarti tadi yang benar. Ya OH. Ini H. Terus saya gini kan. Jadi kalau saya gini kan berarti
Terbalik ya. Ya kan? Harusnya gitu. Karena dia lipat di atas, jadi OH-nya naik ke atas. Ini OH-nya contoh. Ini OH-nya di sini ya. Oke? Dan lu anggap kamu dilipatkan ini. Jadi OH-nya jangan larinya ke atas. Hanya di bawah di sini. Oke? Nanti ya. Hati-hati lo. Sedikit salah lo ini. Makanya saya ngomong ini kayak ini di atas kayak gitu. Jadi ininya naik ke atas, ini atas, ini bawah. Karena dia kayak dipuntir gitu, 180 derajat gitu. Ya. Kayak ini diputar gitu. Ya. Karena di atas kan ini kan, dia diletak di atas. Sedikit salah itu habis loh. Betul kan? Coba lihat ya. OH sejajar dengan OH, terus ini H. Ini tadi segi 5 kan tadi kan? Segi 5. Ya. Karbohidrat tolong dipastikan bahwa kalian bisa dulu. Pertama saya ambil ininya, yang nomor 1, saya letak di sini. Baru saya urut, ini tetap OH, H, ya, yang atas hati-hati ya. Pas yang di sini hati-hati, yang ini. Yang ujungnya dibalikin. Kalau yang ini masih benar, yang ini segitiga. Nah, pas di ujung mana? Ujungnya oh, yang ini ya tadi ya. Ujungnya mana ya? Oh, ini beda ya. Kok jadi gitu sih? Oke, betul. Ini yang ke lingkaran. Oh, sorry. Ya, ini lingkaran. Oh, ini yang lingkarannya yang ini. Masih di bawah OH-nya, betul ya? Ya ini kan boleh saya ngomong di bawah, nanti sampai sini kan dia tuliskan di bawah kan? Ya. Oke ya? Ya kalau tadi sampai di samping kan sini dianggap sebagai HO kan? Itu ini kan tak ada, itu terus ini dianggap H. Kan tulisan gitu nanti. Masih sama? Jadi yang ini masih urutnya sama. Sampai di sini diputar. Sampai ujungnya diputar. Jadi OH-nya di atas. Nih, yang ini. Yang ini hanya di bawah. Hanya dari sini. Cuma nanti ini dialihkan untuk nyambung ke sini, ini naik ke atas. Jadi ini nanti naik ke atas. Saya ngomong detailnya seperti itu, karena soalnya tadi saya ngomong, aduh gila, masa harus belajar gitu sih gitu. Oke? Itu detail yang saya ngomong yang sekarang. Oke, yang lainnya cuma ngomong, ini yang saya ngomong seperti kita matematika gitu. Jadi dari Fisher ke Howard. Nah, makanya dibentuk seperti ini.
Akhirnya kita tahunya glukosa seperti ini gitu. Nah, ditegakkan, kan ya? Yang tadi kan tulisnya gini, miring-miring gitu, ada. Nah, sama ini kan ditegakkan aja. Kecuali apa? Yang ujung yang dibalik ya. Ini kan OH-nya di atas, berarti harusnya OH-nya di bawah. Kalau untuk bentuk feature, OH-nya bentuknya di C yang paling ujung ya. OH-nya di bawah. Sudah ya? Oke, udah oke belum? Anak 12. Oke, baru selanjutnya kita ngomong tadi ada belajar tentang isomer yang melihat ada berapa isomer optik. Tergantung pada apanya? Ininya. Atom karbon yang badannya, ini kepalanya, ini ekornya, badannya. Kalau isomernya sini ada beda, asimetrisnya ada 2 di sini, berarti isomernya ada 4, 2 pangkat N. Ini ada 2, berarti 2 pangkat 2. Kalau tanya berapa isomernya glukosa? Glukosa 1, 2, 3, 4 dan 2 pangkat 4, 16 isomer. Oke ya. Oke, selanjutnya kita hanya ngomong tentang glukosa. Glukosa dari gula tebu. Ini rata-rata, ini yang saya ngomong saya nggak bisa sebut, saya rasa nggak perlu kita belajar lah ya. Jadi bisa dibikin dari fermentasi. Ya, difermentasi menjadi alkohol. Difermentasi berarti pakai jamur ya. Pakai jamur bisa jadi alkohol. Fruktosa, saya rasa ini nggak mungkin disuruh hafal. Bedanya apa? Kalau ini ada intinya kan ini semua adalah karbohidrat. Ya. Tapi kalau untuk glukosa pakai uji Fehling, kan ada abenalin kan, enggak? Abenalin, kita ngomong. Oke. Apa bedanya antara yang pengujian Fehling, Benedict, pakai iodin, satu lagi pakai apa? Saya nggak lupa apa. Si Vino ingat, saya nggak ingat. Yaitu pakai ini, nah uji molik. Apa bedanya mereka menguji? Nah, molik, nah ini harus ingat nih. Wah ini susah. Saya ngomong susah ya. Saya sekian lama pun saya nggak bisa. Jujur saya ngomong saya nggak bisa ini. Karena otak saya udah kayak ada keterbatasan gitu. Kita ngomong molik aja. Nah ini menggunakan apa nih? Bahan tesnya adalah anaftol 2 mili H2O4 pekat. Ini untuk ngetes apa nih? Saya nggak tahu. Menunjukkan adanya karbohidrat. Jadi semua karbohidrat bisa dites. Semua jenis, mau monosakarida, disakarida, semuanya. Untuk molik umum berarti ya. Nah, sedangkan untuk Benedict dia hanya untuk menguji nah ini karbohidrat yang boleh sifat oke. Oh berarti karbohidrat juga ya. Ini Benedict juga karbohidrat. Contohnya sifat yang mempunyai sifat reduksi adalah glukosa. Berarti ada karbohidrat yang tidak memiliki reduksi. Yang sifat reduksi nggak ada, berarti nggak bisa. Jadi dia nggak bisa semuanya Benedict. Kemarin saya ngomong, mengapa dia bisa merah? Karena kalau benda merah selalu ada Cu, tembaga. Oke, saya tanya dulu. Kalau kan ada sitrat, kalian tahu nggak sitrat itu rumusnya apa? Sitrat. Ada yang tahu sitrat? Sitrat 10. Natrium sitrat
Na apa? Sitrat. Tanda tahu. Natrium sitrat itu gimana? Na. Ya ada sitrat. Sitrat itu apa maksudnya? Si itu apa? Hah? Tahu? Silikon. Hah? Silikon. S berarti ngomong gitu. Si. Sitrat berarti SiO gitu. Ya. SiO. Oke, kita lihat. Saya juga lupa. Jadi ya mau kita lihat di yang kelas. Coba di ini aja deh. Langsung aja deh. Sitrat apa tuh? Sitrat bentuknya apa? Coba lihat. Tolong. SiO. SiO2. Apa? Oh, sitrat begini. Ya, sitrat berarti apa nih? Waduh. Jadi dia jadi asam karboksilat gitu. Selalu saya bingung dengan nama-nama. Nggak tahu. Sitrat berarti COOH gitu ya. Iyalah, berarti gitu ya, COOH. Gitu. Apakah asam sitrat berarti apa? Atau gini, natrium sitrat. Berarti apa? CH3CONA. Bisa jadi natrium sitrat ya. Sitrat kan juga CH3COO, ada COONH-nya kan? COO. Coba saya natrium sitrat. Coba kalian natrium bentuk apa? Natrium sitrat. Apa bentuknya itu? Apa lah ini? Oh, Na3C6H5O7. C6H5O7 itu sitrat. Wow, nggak pernah lihat. Nggak pernah. Benedict berarti hanya untuk yang bisa mereduksi, yang kuat. Saya nggak tahu gimana caranya. Saya nggak tahu. Oke, ini teori dulu nih. Oke, iodin tahu lah warnanya apa? Biru kitaman ya. Berarti kalau dia ada amilosa. Ini untuk amilum. Ingat loh ya. Untuk uji amilum, bukan uji glukosa. Yang di SMP, kita kan uji amilum kan, yang di daun itu. Nah, amilum itu apa? Amilum itu sudah bukan monosakarida, bukan disakarida. Itu sudah polisakarida. Amilum. Bentuk yang lebih besar. Nah, ini sama-sama kalau Feli ada CU-nya. Kalau ada yang C berarti ada bata merah, apa warna merah gitu. Oke, kita lihat di sini disakarida, monosakarida gitu. Sama polisakarida. Oke, glukosa kita tadi lihat ya. Tadi berarti yang asam sitrat itu ya. C6H berapa? O5 gitu ya. O7. C6H5O7. Sitrat. Fruktosa sama galaktosa. Pokoknya rata-rata di Feli itu ada endapan merah kecuali amilum yang tes dengan iodin. Oke ya, tes iodin. Tadi kan apa? Kalau yang pakai Feli itu dia tes yang koreduksi kuat.
Saya nggak ngerti prebiosikol itu gimana. Oke, kita lewatkan ya. Di Skarida kita ada apa? Kemarin kita coba selain yang fruktosa, galaktosa, glukosa, itu ada apa? Maltosa, ya kan? Terus kalau yang itu susu apa? Hah? Laktosa, lemak ya, lemak, laktosa, maltosa. Coba apa lagi ya? Hah? Sukrosa apa itu? Gula tebu. Hah? Gula tebu. Tadi kok gula tebu glukosa apa ya? Oh, gua ada berasal dari hidrolisis sukrosa. Oh, oke. Sukrosa. Oke, kita ada lagi nih. Wah, ini harus. Oke, kita ngomong dari kalau kita nggak hafal berarti habis gitu. Oke, saya ngomong yang maltosa deh. Sini ada maltosa nggak? Ada ya, maltosa. Oke. Maltosa, kita lihat. Ini maltosa, kalau kamu lihat gini, kamu tahu nggak ini apa? Ini apa? Sama kan bentuknya ya? Berarti maltosa dan buah glukosa. Enggak, sukrosa baru betul kan? Oke, maltosa berarti dua glukosa gitu. Maltosa ini kan dia salah kan? Ini kan dia salah. Maltosa dimer dari dua glukosa. Oke, betul. Glukosa. Ini maltosa. Jadi gimana cara hafalnya gitu? Maltosa itu dari dua glukosa. Nah, ini yang ada yang bisa bantu saya? Maltosa itu dua glukosa. Mau ngomong apa cara hafalnya? Mol. Oke. Mal itu mol itu tempat pergi sejoli yang buah hati, yang sedang manis-manisnya glukosa. Ya, betul ya? Boleh lah. Mal, ya kan? Mol itu dia tempat pergi dua sejoli yang masing-masing di hati mereka akan manis-manis. Masing-masing dari satu-satu glukosa. Kita anggap glukosa yang paling umum ya, yang paling utama. Oke? Itu rajanya itu glukosa lah. Terus setelah itu baru adiknya glukosa apa? Ya mungkin kita ngomong apa? Galaktosa. Adiknya lagi apa? Sukrosa. Boleh loh? Ya. Apa bedanya glukosa dengan galaktosa? Penempatan H yang ketiga, betul nggak? Ya kan? Coba lihat nih. Ayo, galaktosa. Nih. 1, 2, 3, 3. Betul kan? Mana penempatannya? Oke, penempatan C yang keempat, sorry. C keempat. 1, 2, 3, 4. Tadi kita ngomong yang glukosa, kita selalu tahu bentuknya kan gini ya. Nah, ini harus ingat nih. OH yang ketiganya terbalik. Harusnya semua OH-nya di bawah, cuma yang ketiga yang terbalik. Tapi untuk yang galaktosa, keempatnya dia sama dengan yang ketiga. Maka saya ngomong dia adik, dia berubah duluan. Galaktosa. Oke? Nah, kalau yang ini punya, nah lu ngerti lah, ini nggak usah hafal lagi. Jadi kita nggak usah hafal lagi fruktosa. Kenapa? Fruktosa C-nya ada 1, 2, 3. Dan 5 berarti kamu tahu lah gimana kamu muter, ya kan? 5 berarti yang untuk nyambung C-nya cuma 4. Lepas 1 dia nyambung jadi 5. Ngerti nggak sama apa? C nyambungnya harusnya 4. Ngerti nggak? C nyambungnya. Oke, maksudnya C nyambung itu gini loh. Ini namanya kan C nyambung kan? Yang kayak seperti ini. Nah, seperti ini. C nyambung kan C yang ini aja yang sambung-sambung, ngerti nggak? C badan. Oke? C badan. Sini kan 1, 2, 3, 4. Nih 1, 2, 3. C kepala dan badan ya. Sorry. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan 5 aja. Harusnya segini 5 kan. Tapi karena pas yang di sini, yang O di sini dia buang ke tempat lain, yang CO ini A, CO ini buang, sehingga dia jadi satu kaki lagi, yang tempat kosong ini jadi tambah 1. Tambah 1. 1, 2, 3, 4, 5. Dia kan sampai 5 aja. Ini O ini di sini baru ke sini lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau kamu mau tanya fruktosa bagaimana bentuk feature-nya,
Berarti dia cuma ada 1, 2, 3, 4. Jadi kalau saya panjangin, C-nya cuma 4. Nanti nggak? C-nya cuma 4. Dihitung dari kepala ya C-nya ya. Oke. Nah. Ini sedikit beda loh ini. Dia CH2OH loh. Jadi fruktosa, kepalanya itu beda. Kepalanya beda. Kalau ini kepalanya gini ya. COH gitu ya. Apa namanya kita ngomong? Apa namanya ini? Ini. Aduh. Oke. Ini namanya apa? Double keton. Betul keton? Aldehyde keton ini artinya R. Nah, kalau yang mereka kan bentuknya R kan? Siapa? Fruktosa mana tadi? Tapi bukan fruktosa karena bukan ini kan? Kayak gitu kan? Bukan? Tapi dia ada OH-nya loh yang jelek. CH2OH kan ini. Berarti kepalanya kan ini alkohol. Ya kan? Berarti kita ngomong apa kalau gitu? Fruktosa kepalanya alkohol. Belakangnya juga alkohol. Ya kan? Oke ya. Kepalanya alkohol, baunya alkohol. Ya gitu lah mau gimana lagi? Terus di sini ada ininya bentuknya. Nih fruktosa. Fruktosa. Tolong lihat lagi fruktosanya. Mana fruktosa tadi? Oh nggak ada ya. Oh nggak ada bentuknya. Tadi yang kita bikin sendiri. Oke, kita lakukan lagi nih. Nggak bisa lama-lama. Berarti kita hanya ngomong mal aja yang kita ingat. Oke, kita hanya ingat yang mal yang tadi. Sedangkan laktosa yang dari lemak kita lihat di sini adalah ini glukosa, udah pasti. OH. Oh, oke, ini H berarti terbalik dari dia. Ini berarti OH-nya tetap di bawah. Berarti ini adalah glukosa. Oke? Nanti ya, apa glukosa? Ada OH. Ini OH. Ini H-nya masih tetap di atas dia ya, betul nggak? Ini kan berarti ciri dari glukosa. Ini apa? Nah, ini terbalik. Ini ciri dari apa? Galaktosa. Kalau nggak mau apa, ya berarti kita tahu ini apa. Ini terbentuk dari apa? Berarti ini adalah glukosa galaktosa. Namanya laktosa. GG jadi L. Ini kan GG jadi L. Gimana namanya? Cek yang ini saya nggak bisa ngomong fruktosa. Itu dia spesial ya antara apa? Fruktosa dengan apa? Fruktosa dengan glukosa. Pokoknya semuanya ada glukosa punya lah. Intinya gitu. Oke? Makanya ngomong glukosa kita akan sebagai bapak. Gitu. Berarti semuanya ada glukosa. Yang paling lupa sukrosa ini, ya sukrosa. Kalau maltosa masih ingat lah. Ya. Satu lagi apa? Si yang dari lemak apa namanya? Laktosa masih oke lah. Nah, tapi kalau yang sukrosa saya sendiri susah ingat. Oke, kita lanjut lagi polisakarida. Nah, polisakarida ini gabungannya nih. Kita lihat ini apa? Namanya kita amilosa nanti jadi amilum. Amilosa ya amilum. Kalau ini banyak-banyak ini amilosa ini diderekin lagi, ya jadi amilum. Amilosa jadi amilum. Jadi yang dicek itu adalah polisakarida. Oke. Yang pakai iodin tadi, iodin. Jadi dia ngomong apa bedanya? Ini saya nggak usah ngomong lah, nanti di kalian punya lah ya. Istilahnya kita nggak boleh terlalu ini apa namanya? Apa sih jenis-jenis beras? Kan ada beras ketan, ada beras ini, beras itu. Nah, yang memberikan sifat lengket pada beras, amilopektin ini. Ini saya rasa ini nggak perlu kita baca.
Oke, nggak perlu. Karena ini hafalan seperti ini kayaknya tidak diharapkan. Kan kita diminta untuk mengenali. Oke, sama-sama nggak perlu lagi. Ini aman. Ini selulosa. Oke, tahu nggak selulosa? Kalian tahu nggak? Serat ya, serat yang kalian tahu itu. Serat yang masih muda yang kita bisa makan berarti ya dari sayur-sayuran yang masih muda. Kalau seratnya yang udah tua kita nggak bisa gigit lagi. Oke, karena udah kenyal, nggak bisa kita telan gitu. Jadi kalau kamu lihat ini apa nih? Ini bentuknya udah beda 1% dengan yang kita ngomong glukosa dan lainnya. Ini lihat aja nih, O-nya sini ada O, sini ada O lagi. Saya nggak tahu ini bentuknya gimana. Oke, ini lain kali. Nggak usah kita pelajari lah, kalian kuliah lah. Oke, ini kan teori-teori aja. Oke, uji, saya tidak mau ngomong lagi yang aneh-aneh. Uji karbohidrat tadi yang kita belajar cuma molid. Oke, molid itu untuk uji apa? Karbohidrat. Oke, semua karbohidrat bisa, kan gitu. Tapi yang sedikit bahayanya yang Benedict nih, karbohidrat yang punya sifat pereduksi, misalnya glukosa. Berarti ada karbohidrat yang sifatnya tidak pereduksi. Kalau tidak, berarti nggak bisa dicoba. Ini ada glukosa atau tidak. Iodin, amilum, valine berarti sama. Ya. Adanya karbohidrat pereduksi, uji valine, monosakarida, laktosa dan maltosa. Jadi semua monosakarida ada di dalamnya nanti yang disakarida. Ini tidak ya? Ini apa? Disakarida kan? Laktosa. L yaitu gabungan GG. Ya kan? L laktosa gabungan dari GG tadi kita ngomong. Glukosa dan galaktosa. Maltosa berarti udah tahu glukosa manis. Jadi yang produksi itu cuma 3 monosakarida. Saya nggak tahu kenapa dia sebut agak aneh. Berarti ada monosakarida yang lain-lain lagi. Ini contohnya cuma laktosa, maltosa. Masih ada monosakarida yang banyak ya, yang lain. Cuma kita nggak belajar. Oke, lanjut. Oke, saya rasa sudah finish. Oke, kita lagi yang ini tadi. Gugus karboksil. Artinya ini gugus asam karboksilat ya, beda karboksil. Jadi N-nya, nah HCl tadi kita ngomong H. Apakah HH? Ternyata bukan CHH, tapi ini adalah rantai samping R. Nah saya nggak tahu rantai samping ini bagaimana. Tadi ada ngomong tentang rantai samping. Kayak bentuknya kalau kita bikin, ingat yang ada simpang itu baru dikasih kayak gini ya. Ini baru dikasih C, ini ada C, ini ada C. C itu untuk simpangnya, oke? Berarti si C-nya ada 2, berarti ada pertigaan 2 biji. Bisa pertigaan, bisa perempatan, gitu kan? C-nya. Jadi ditulis kayak seperti ini. C. C, O, H. C yang simpang, NH2. R rantai samping, kita lihat rantai samping apa aja yang ada. Oke, kita lihat. Berarti ini rantai sampingnya CH3. Betul. Karena dia kan CH rantai samping. Oke, coba lihat ya. Ini harus ini, karena bentuknya kan gini. C, agak ini CH. Terus ini ada rantai samping alkil. Berarti sini alkil loh. Sementara ngomong alkil. Terus ini adalah COOH. Terus dalam ini NH2. Ya sementara kita ngomong alkil dulu lah. Mana tahu ini ada yang lain kan? Berarti mana kepala mana ujungnya? Saya rasa ini, saya nggak tahu nih. Saya rasa kepalanya ini mungkin, apakah ini kepalanya? Dihitung dari situ. Agak bingung saya. Asam aminoetanoat.
Jadi ini tetap seperti rantai karbon. Hitung C-nya berapa? Ini nomor 2, berarti hitung dari ini. Betul, berarti hitung dari sini. Oke? Hitung dari COOH-nya. Jadi kepala COOH. Untuk dia apa nih? Apa? Protein. Kalau tadi bisa aldehid, bisa keton. Oke ya. Bisa alkohol juga kan? Kalau alkohol yang apa? Tadi apa namanya? Fruktosa. Fruktosa yang alkohol. Jadi kalau yang ini, tolong dilihat. Tolong. Berarti itu dari ini. Apa namanya tadi ini? Karboksil. Ya, karboksil. Karboksil. Oke, ini protein, bedanya saya nggak perlu lagi ngomong nama-namanya. Saya rasa nama-nama nggak perlu lah, ya nggak perlu. Penggolongan, ya pasti rata-rata ini sepertinya protein ini kalau kita ngomong pH-nya ini hampir-hampir normal, sedikit asam, masih memiliki pH asam. Protein. Ya. Oh, ada yang asam kuat, asam aspartat, asam glutamat, asam kuat ini rata-rata lumayan, asam lemah tapi lumayan kuat ini. Kan kalau kita tiga ke atas sudah dianggap sebagai asam lemah. Tiga ke atas sudah dianggap asam lemah. Oh, kalau ini udah jadi basah nih. Ini udah basah nih. Lisin. Oke, yang penting ada, kalau kalian di sini ada yang akan NH2. Ini cuma saya ini nggak ada NH2 loh. Ada NH2, ada COO. Ini kita ngomong apa nih? Ini harusnya kita ngomong apa? Kalau dulu. Hah? Asam karboksilat kan? Ya. Tapi kalau misalnya ini tidak ada cabang ya. Kalau nggak ada cabang, asam karboksilat kan? COOH. Saya rasa ini Jessica tuh sudah mulai bingung. Waduh, matilah aku yang karboksilat sama keton semua udah lupa. Nah, lain kali kalau kita belajar. Oke, saya lihat tidak terlalu banyak ya tentang protein. Jadi saya lewatkan, banyak tentang lipid dan karbohidrat. Tapi nggak tahu kalau kalian muncul kalian sial dan kena yang seperti ini punya mati lah kita. Oke, ini adalah pembuatan. Ingat ya, jadi yang pertama kita ada yang namanya protein. Protein terbuat dari apa? Yang pertama paling kecil asam amino. Setelah asam amino jadi peptida. Peptida baru dari protein. Minimal tahu yang ini lah. Apa? Paling kecil dari protein adalah asam amino. Setelah itu jadi peptida, baru jadi protein. Contoh seperti ini berarti ini adalah asam amino. Asam amino nih. Kalau digabung, nah contoh digabung nih, asam amino gabung asam amino yang sama nih ya, coba lihat di sini. Ini asam amino yang jenis 1, ini jenis yang 3, dia nggak bisa sama, dia harus beda. Nah ini jadilah namanya peptida. Peptida. Jadi asam amino dapat berkembang dari asam amino yang lain. Oke, ini namanya kita ini. Oke. Hasilnya apa? Saya tadi lupa ngomong ada hasil loh, mati lah tadi. Karbohidrat. Nanti aman tuh. Hasil samping. Oke, protein. Nanti saya nggak ngomong nih ada super primer dan lain, kita nggak usah ngomong. Ini teorinya banyak betul. Jadi saya nggak mau, saya lewatkan.
Karena saya lihat soal-soalnya tidak begitu, soal-soalnya lebih ke struktur gambar. Struktur gambar gitu. Dia tidak yang hafal, intinya gitu. Bisa jadi yang seperti ini nggak muncul juga, cuma minimal kita tahu kan cara paling kemana apa? Bimbel, Anto, oh Santo, bimbel Santo. Santo itu maksudnya apa? Hah? Uji? Santo lah. Bingung, ya uji Santo. Ya Santo apa? Mau ketemu ya, dia tahu uji Santo. Santo apa? Bingung, mati lah. Oh ya uji Santo. Ah ini bahannya apa? Nah kalau yang uji-uji, ini ada uji. Oke, uji-uji. Dan ini dasar kalian nanti kalau ke lab, kalian ingin menguji ini. Contoh misalnya, apa yang membedakan daging babi dengan daging lain? Tentu daging babi ada zat yang tidak ada di daging lain, sehingga dia ada bau khusus daging babi. Gitu. Nah. Pusing tuh. Gitu. Karena kalau ada orang masak ikan aja, apalagi masak ayam, kalau dulu mama saya ada semur ayam. Sorry ya, itu pintu saya nggak bisa di luar, itu di kamar saya. Pintu bawahnya pintu kan ada celah kan, itu saya udah kasih busanya ini, AC itu gede. Tapi kalau dia buka, tahu nggak? Buka pintu mau keluar ke WC, aku bawa parfum sambil jalan sambil tahan panas. Stres, dan janganlah, saya nggak tahan gitu. Penderitaan, lo tau nggak? Itu kayak mau blek gitu. Betul kan? Kalau dicium lemah, rasanya tuh kayak betul-betul, maaf ya, ini betul-betul kayak bukan bangkai. Nggak tahu. Otomatis ya kalau kita ya, belum kan? Lu kalau nggak makan daging, cium bau ayam yang disemur itu, blek. Jangankan kita disuruh makan, ya. Nah, gimana ceritanya ya? Tapi kecuali kalau itu sudah digoreng, baunya hilang, bisa jadi nggak tahu. Ngerti nggak? Digoreng sampai. Tapi kalau yang sebelum digoreng yang baunya itu sudah masih ada, oke, nggak tahan. Kita lihat dulu nih sampel larutan, saya nggak tahu nih gimana nih lain kali kita nggak bisa masukkan memaksakan. Cuma kita mau tahu warnanya terakhir. Diuret warnanya apa? Ungu, merah muda. Ikatan peptida, protein. Diuret. Timbal berarti ada PB warnanya tuh abu-abu kan. Kayak timah gitu. Tapi saya nggak tahu nih warna hitam. Betul. PB itu warnanya kalau kita biarin dia itu akan abu-abu hitam. Oke ya, kayak yang di akhir itu, hitam-hitam. Oke, kamu mikir gitu aja deh. Kalau ada CU berarti warna merah. Oke. Kalau Santo saya nggak tahu Santo ada apa di sini. Nah, asam nitrat pekat. Asam nitrat kan H. Nitrat NO3 ya, nitrat. NO3 kan, ya. HNO3. Pekat. Kira-kira apa warnanya kalau kita mau lihat? Asam, berarti ada sesuatu yang mengikat ke nitrat. Nggak ada yang bisa ini. Ditambahkan NH3 atau bahasa NA. NA ada warna apa ya? Saya nggak tahu. NH3 kan kita lebih sering juga kita ngomong ini adalah protein kayak amonia yang bau ini loh. Kayak bau kencing tau, pesing gitu. Tapi warnanya apa? Kita lihat, menunjukkan adanya cincin benjana, warna jingga. Wow, baru tahu. Jingga itu warna apa? Merah muda? Ya. Oh, jingga oranye ya?
Jadi apa yang oranye? Oh, pipis yang orang kurang minum. Kuning-kuning yang sudah oranye itu loh. Tapi bukan kuning ya. Oranye kan dekat kuning kan? Nah, berarti NH3 yang pekat banget jadinya oranye. Ya kan? Kalau PB hitam. Yang apa tadi? Kalau ini Santo ya. Santo kan pakai NH3 ya. Kalau pakai kayak ada NH3. NO3, NH tambah. Apa lagi? Kalau tadi apa? Uji timbel ya. Timbel kan uji timbel yang untuk ini. Satu lagi atas apa? Hah? Bioret. Bioret pakai apa tadi? Bioret pakai warna apa? Bioret tadi. Kalau timbal kan hitam-hitam. Kalau Santo kan ada NH kayak orang kencing punya itu. Ya, ini coba jawab ingat. Apa tadi? Ada yang ingat tadi? Apa?